Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari, seperti biasa, sebelum mulai aktivitas, gue ingin bikin konten ngobrol ringan tentang artikel terbaru dari ESPN, dari jurnalis Mark Ogden. Mark Ogden ini merupakan salah satu jurnalis yang gue ikuti juga. Dia salah satu jurnalis awal yang memberitakan perpindahan Erik ten Hag dari Ajax ke Manchester United. Jadi menurut gue termasuk jurnalis yang oke lah, katakanlah demikian nih. Sekali lagi, menurut subjektifnya gue. Pagi yang dingin ini, tempat gue di Belanda sini 13 derajat pagi ini, sempat tadi 7 derajat. Tentu saja artikel yang dibahas oleh Mark Ogden ini cukup menarik karena menyinggung tentang Harry Maguire yang dipanggil oleh Gareth Southgate, ya. Artinya ini tentang Nation League dan juga mungkin nanti proyeksi dari skuad tim nasional Inggris di Qatar di Piala Dunia. Ini ada beberapa informasi yang menurut gue sangat menarik bahkan terkait dengan hal tersebut. Gue pribadi sudah pernah membahas tentang dipanggilnya Harry Maguire dan juga Luke Shaw oleh Gareth Southgate terkait dengan pemain Manchester United, karena menurut gua ini sih kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena keduanya ini sampai dengan sejauh ini penampilannya masih sangat jauh dibanding dengan penampilan terbaik dari keduanya, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, ya. Musim ini saja menit bermain dari keduanya ini masih sangat minim. Jadi gue sebenarnya juga mempertanyakan apa pertimbangannya dari sisi teknis, ya. Tapi tentu saja mungkin tim kepelatihan Gareth Southgate punya pertimbangan yang lebih dalam, informasi yang lebih jauh dibanding gue yang ringan amatiran ini. Karena sebagai fans yang ringan amatiran, fans Manchester United, gue melihat dua pemain Inggris yang sebenarnya penampilannya sangat oke, cukup keren sampai dengan sejauh ini tuh ya Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Oke, katakanlah Marcus Rashford ini masih ada cedera ringan, tapi maksud gue ya dia cedera ringan, bukan cedera berat, bukan cedera yang yang harus absen lama begitu. Tapi katakanlah Marcus Rashford tidak dipanggil, masih ada Jadon Sancho yang menurut gue lebih layak dalam tanda kutip untuk mewakili klub Manchester United di dalam tim nasional Inggris. Tapi ya sudah diputuskan oleh Gareth Southgate, dan keputusan ini menurut Mark Ogden nanti di artikelnya ini memiliki memiliki resiko, gua nggak mau sebut kata pertaruhan, tapi memang ada resiko besar di sana, terutama dari sisi pemain, dari sisi Harry Maguire. Oke, langsung aja. Ini artikelnya. Can Harry Maguire rescue his England World Cup hopes career defining week? Apakah Harry Maguire bisa menyelamatkan harapan Inggris di Piala Dunia terkait dengan karirnya dia juga, ya? Tuh ada gambar, ada foto Erik ten Hag ketika menghadapi Sheriff. Langsung aja gue bahas seperti biasa, akan gue translate artikel ini, nanti akan gue kasih opini. Ini artikelnya ada beberapa paragraf, tapi gue tidak ambil semua paragraf, ya. Gue sudah pilih mana-mana saja yang ingin gue bahas. Oke. Di usia 29 tahun, pemain belakang paling mahal Harry Maguire, ya. Salah satu pemain termahal, ya, di samping juga Virgil van Dijk yang pindah 80 juta pounds dari Leicester ke Manchester United 2019. Sekarang ini meraih crossroad itu persimpangan di karirnya. Karena tentu saja ada beberapa berita baik di Manchester United ini cukup kecil, ya, bagi dirinya. Dimulai di beberapa bulan terakhir, ya, dimulai dari injury, ya kan, lalu juga bagaimana dia kehilangan tempatnya di tim utama Manchester United. Artinya ada cedera juga, tadi gue juga sudah singgung, yang sempat melanda Harry Maguire beberapa bulan terakhir. Tapi dari
dari kejadian yang tidak bagus ya di Old Trafford, Gareth Southgate ini masih mempercayai dirinya, artinya masih mempercayai seorang Harry Maguire. Jangan lupa beberapa kurang lebih setahun yang lalu Harry Maguire ini pantas mendapatkan kursinya atau tempatnya ya di tim nasional Inggris untuk Euro 2020, Euro 2020. Dan ya dia tampil cukup bagus di turnamen tersebut bersama dengan tim nasional Inggris, bahkan mencapai final. Sebelum tentu saja kalah melalui adu penalti. Ya nanti aja deh, gue mau menanggapin, tapi gue pikir udah nanti aja setelah gue artikan semuanya. Tidak ada pertanyaan lain atau jelas ya kalau masa depan dari klub dan juga negara ini sekarang ya dalam masa-masa ketidakpastian. Setelah dan kehilangan tempatnya di tim nasional Inggris akan tentu saja membuat lebih sulit atau lebih susah ya bagi Harry Maguire untuk kembali di posisi yang seharusnya dia inginkan. Tapi ya tentu saja ini sekarang sedang masa-masanya dia ini sedang memang, atau waktunya dia, periodenya dia ini sedang dalam penurunan. Sampai dengan menit ke-79 di pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa di tahun 2021, sebenarnya hanya sedikit yang salah tentang Harry Maguire. Artinya dia memang tampil cukup oke dalam situasi yang sebenarnya baik-baik saja sampai dengan menit ke-79. Ini menurut Mark Organ ketika menghadapi Aston Villa. Dia pada saat itu telah membuat 72 konsekutif penampilan di Premier League ya, tampil sebagai starting. Dan ya setelahnya ya tentu saja dia bermain cukup banyak sebenarnya di Manchester United. Cuman memang setelah pertandingan itu ada penurunan, dan menurut gue sih yang mengalami penurunan bukan cuma Harry Maguire saja. Memang penampilan secara keutuhan ya, artinya secara umum Manchester United, pemain-pemain yang lain pun juga seakan kesulitan ya untuk memenangkan pertandingan, berpenampilan yang bagus, meraih hasil yang maksimal di musim lalu. Apakah Erik ten Hag sudah mengidentifikasi masalah dan mengatasinya dengan mendrop Harry Maguire dan sekarang lebih memasangkan atau memfavoritkan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez, atau Harry Maguire ini adalah korban dari circumstances atau dari keadaan? Sumber mengatakan Harry ini butuh pace di sekitar dia, tapi dia tidak memilikinya. Nah ini menarik ya sumber dari Mark Organ ini. Kalau Anda menempatkan Ruben Dias di Manchester United ya, dan bersama dengan atau Harry Maguire di Manchester City, Ruben Dias pun juga akan berjuang. Harry akan sukses ya, akan lebih oke. Harry tidak memperoleh selama 12 bulan ini waktu yang bagus, tapi dia ini tidak dibantu oleh pihak-pihak di sekitar dia, baik itu pelatih dan juga pemain. Jadi tentu saja kalau confidence-nya dia ya, artinya percaya dirinya dia dan juga performanya dia ini menurun. Oke, menarik, nanti akan gua bahas lagi juga ya. Sumber juga mengatakan kalau Harry Maguire ini frustasi dengan komunikasi dengan David De Gea. Wow ya, dan masalah ini sudah lebih diperbaiki dengan adanya Lisandro Martinez dari Ajax, karena dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Spanyol dengan seorang David De Gea. Nanti saja gue balas lagi, nanti gue singgung ya. Setelah kehilangan tempatnya, Harry Maguire ini hanya bermain 10 menit di Premier League ketika menghadapi Arsenal, di mana dia sempat mendapatkan kartu kuning, pelanggaran profesional menurut gue ya. Pelanggaran yang memang kalau menurut gue dengan amatiran, pelanggaran yang memang diperlukan di pertandingan tersebut, karena ya ada juga pelanggaran-pelanggaran yang memang harus dilakukan untuk menghentikan ritme atau tempo atau momentum dari tim lawan, dan ini yang dilakukan oleh Harry Maguire di pertandingan tersebut. Harry Maguire butuh pertandingan dan juga waktu di atas lapangan untuk bisa mengembalikan performanya dan juga percaya dirinya. Jadi
international break ini sangat krusial untuk dirinya. Tapi apakah Southgate bisa mengambil resiko dengan memainkan Harry Maguire ya, katakanlah demikian, menghadapi musuh yang elit seperti Italia dan juga Jerman? Dan kalau Harry Maguire bermain, apakah dia siap? Ini merupakan realita yang sangat sulit bagi Harry Maguire. Tapi ya ini adalah peluang dia untuk bisa bermain sebelum Piala Dunia, yang tentu saja akan lebih terbatas. Kalau dia tidak bisa tampil di skuad Inggris minggu ini, dan tentu saja prospek dari dia untuk bermain di Qatar akan semakin buram, seperti juga yang terjadi di Old Trafford. Mohon maaf sebelumnya ya kalau gue translate-nya agak nggak lancar, karena gue nggak bikin skrip segala macam. Ini betul-betul pagi hari gue langsung ke taman membahas artikel ini. Oke. Dibahas tadi di artikel, Harry Maguire datang dengan nilai yang tinggi. Dari kalimat ini dulu gue langsung mempertanyakan sebenarnya kok bisa datang. Harry Maguire di informasi yang selalu sering gue ulangi juga, dia datang ini keinginan Jose Mourinho, tapi manajemen mengeksekusinya ya di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Pemain yang tidak direncanakan oleh Ole Gunnar Solskjaer datang dengan 80 juta, nilai yang sangat tinggi sekali. Tentu saja pada saat itu Liverpool juga mendatangkan back yang sangat mahal, Virgil van Dijk dari Southampton. Tapi keduanya ini sering dibanding-bandingkan karena keduanya memang harganya sangat mahal ya. Tapi tentu saja penampilan Virgil van Dijk pada saat itu lebih baik, lebih stabil. Menurut gue sih erat kaitannya dengan proses kedatangan. Mungkin Virgil van Dijk memang sudah diamati langsung oleh Jurgen Klopp, sehingga ketika datang Jurgen Klopp tahu bagaimana menempatkan, bagaimana sistem dengan seorang Virgil van Dijk. Dan ini mungkin menurut gue ringan amatiran tidak sama dengan seorang Harry Maguire. Dibahas juga bahwasanya Harry Maguire ini sempat memiliki waktu-waktu terbaiknya. Ya gue sepakat, musim lalu 2 musim yang lalu ya, sebelum Euro, dia tampil cukup excellent, cukup bagus. Itu harus gue akui dengan amatiran. Pun juga dengan seorang Luke Shaw. Sehingga menurut gue pada saat itu keduanya dipanggil ke tim nasional Inggris untuk Euro ini sangat layak. Dan penampilan mereka pun juga di Euro sangat baik menurut gue. Bisa menghantarkan tim nasional Inggris sampai ke final menghadapi Italia sebelum akhirnya kalah adu penalti. Maksud gue begini, dia pernah bermain di kapasitas tertinggi pada saat musim itu, Harry Maguire. Tapi tentu saja gue juga harus fair ya, dan gue berusaha untuk objektif walaupun pendapat subjektif gue. Musim lalu dia nggak banget. Dan dari yang gue lihat ya ringan amatiran, memang ada masalah non teknis. Gue lihat, jadi begini, menurut gue ya ringan amatiran, ketika pemain sepak bola itu profesional ya, bermain di klub tertinggi, yang dia sempat bermain bagus, lalu dengan periode cukup lama ya, lalu dia main tidak bagus, gue lihat banyak karena faktor psikis, faktor mental. Ada juga beberapa memang mungkin nggak nyetel penampilannya ya kan, nggak bisa sistemnya. Dan ini sering juga akhirnya ada kendala juga dari faktor mental dan juga psikis, beban ya kan, pressure, tekanan. Dan ini yang gue lihat di Harry Maguire sih, jujur ringan amatiran. Gue melihat dia ini secara mental memang lagi down. Memang karena penampilannya dia yang buruk dan nampaknya dia tidak bisa belum bisa bounce back ya. Lalu disinggung juga, Erik ten Hag sudah mengidentifikasi masalah. Apakah masalahnya ini adalah Harry Maguire? Nampaknya memang iya, di lini bertahan. Oleh karena itulah dia ini di drop. Rafael Varane, Lisandro Martinez yang sekarang menempati posisi inti di belakang tampil jauh lebih bagus dibanding dengan Harry Maguire. Penampilan lini belakang Manchester United baik secara kolektif ya, sebagai sebuah unit di lini belakang, maupun juga penampilan individu dari keduanya sangat luar biasa. Dan gua menilai tepat Erik ten Hag mendatangkan back tengah atau pemain belakang baru, ada 2,
atau memperbaiki, sedikit banyak merombak dalam tanda kutip susunan di lini belakang. Kenapa? Karena lini belakang memang musim lalu ini menjadi lini terlemah. Bagaimana mungkin Manchester United kebobolan begitu banyak gol? Dan menurut gue yang banyak berperan memang ya back four di musim lalu, walaupun tidak serta-merta 100% ini kesalahan back four ya. Bagaimana gaya permainan di Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, pemain lain pun juga ada turut serta di situ. Tapi poin terbesarnya menurut gue tetap ada di lini belakang. Nah, yang menarik adalah bagaimana ini ada sumber dari Mark Odgen yang mengatakan kalau ya tadi ya, bahkan dianalogikan kalau Ruben Dias datang ke Manchester United, Harry Maguire ada di mana namanya di Manchester City, maka Ruben Dias pun juga akan kesulitan di di Manchester United, sementara Harry Maguire justru akan berkembang di Manchester City. Apakah ini mungkin? Menurut gue bisa saja ini terjadi. Karena masing-masing klub karakternya berbeda, manajernya berbeda, sistemnya berbeda, tekanannya berbeda, supportnya berbeda. Dan sekali lagi menurut gue ini sih yang terjadi di Harry Maguire di Manchester United. Artinya sekali lagi dia pernah bermain bagus di Manchester United, di tim nasional Inggris 2 musim lalu, katakanlah demikian. Tapi bagaimana mungkin setelahnya drop sampai nggak karu-karuan sampai dengan saat ini? Ini ada satu faktor, ada faktor X menurut gue atau faktor Y, bahkan faktor X, Y, Z ya, yang harus ditemukan dan harus diperbaiki. Kalau memang ini tidak bisa diperbaiki, maka langkah selanjutnya ya apalagi kalau bukan dilepas, dijual. Yang sampai dengan saat ini menurut gue tidak mungkin dilakukan. Kenapa tidak mungkin dilakukan ya? Bursa transfer sudah ditutup. Di bulan Januari, apakah mungkin dilepas? Mau dilepas dengan harga berapa? Kontraknya sisa berapa lama? Manchester United kemarin mendatangkan dengan harga berapa? Faktor-faktor seperti ini menurut gue akan ada ya di keputusan apakah akan melepas Harry Maguire atau tidak. Nah, yang menarik adalah bagaimana katanya tidak ada yang membantu Harry Maguire. Nah, ini menurut gue itu tadi yang gue bilang ya, lingkungannya seperti apa, manajer pada saat itu seperti apa, melihat masalah seperti ini, mengidentifikasi lalu bagaimana mencari solusinya. Yang jelas lini belakang Manchester United musim lalu buruk, penampilan Harry Maguire juga buruk. Gue berpikir sih dia ini butuh bantuan ya, Harry Maguire dengan amatiran, butuh bantuan dari manajer, dari klub untuk bisa mengembalikan lagi performanya. Ini penting. Karena jangan lupa kita mendatangkan dia dengan harga cukup mahal, ada investasi mahal di sana. Yang menarik adalah tentu saja komentar terakhir, yaitu adalah sumber ya mengatakan kalau Harry Maguire frustasi komunikasi dengan David De Gea. Sekali lagi sih, kalau seandainya datangnya Lisandro Martinez komunikasi bahasa Spanyol lancar, gue berpikir kok ringan amatiran ala gue ya, mungkin tidak seperti itu. Karena kenapa? David De Gea sudah cukup lama berada di Inggris, bahasa Inggrisnya di interview itu cukup bagus. Maksud gue adalah komunikasi dengan bahasa Spanyol atau bahasa Inggris menurut gue tidak jadi masalah bagi seorang David De Gea. Tapi bagaimana kepercayaan sih, itu dia. Bahwasannya memang pemain-pemain Manchester United, katakan David De Gea, mungkin tidak percaya dengan seorang Harry Maguire ya, dan menurut gue ini wajar. Kenapa tidak bisa percaya? Dan menurut gue ini wajar karena banyak blunder, banyak kesalahan yang dilakukan oleh Harry Maguire ini, sehingga pemain lain tidak percaya dengan Harry Maguire. Contohnya adalah contohnya adalah David De Gea, dan ini diartikan dengan komunikasi yang tidak bagus. Ya, some way menurut gue sih memang betul, tapi sumbernya atau inti masalahnya sih bukan kurangnya komunikasi, tapi kepercayaan ketika melakukan komunikasi. Itu dia sih kalau menurut gue. Dan terakhir dibahas oleh Mark Odgen tentang ini salah satu kesempatan ya bagi Harry Maguire untuk bisa mengembalikan lagi penampilannya di masa jeda ini beserta dengan tim nasional Inggris. Artinya apa? Kalau dia bisa bermain dan dia harus bermain bagus. Karena ini menurut gue sangat penting. Selama ini musim lalu ya, mungkin treatment dari manajer-manajer sebelumnya bagaimana memperbaiki penampilan Harry Maguire adalah dengan terus diberi kesempatan. Dan ternyata itu tidak memperbaiki keadaan. Dan sekarang Erik ten Hag berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan dia jarang diberikan menit bermain. Tapi uniknya Gareth Southgate ini memanggil, dan gue sepakat dengan Mark Odgen,
ini adalah peluang bagi Harry Maguire yang statusnya masih tetap sebagai pemain Manchester United ya, untuk bisa mengembalikan keadaan. Ada beberapa komentar yang gue baca juga di media sosial, Harry Maguire menyalahkan pemain lain ya. Artinya dalam hal ini adalah David De Gea yang tidak melakukan komunikasi dengan bagus, ataupun juga menyalahkan lingkungannya dia. Gue melihat ya tentu saja ini bukan hal yang bagus ya, menyalahkan sekitarnya. Tapi gue juga melihat apakah lingkungan sekitarnya ini ada pengaruh juga di terpuruknya penampilan seorang pemain, katakanlah demikian. Ya memang ada sih menurut gue, ringan amatir. Bukannya gue membela, enggak. Gue berusaha untuk fair saja. Tapi bagaimana, kenapa itu terjadi? Ya menurut gue karena sang pemain itu sendiri yang performanya tidak bagus ya. Sehingga faktor kepercayaan tadi yang gue singgung ya di tentang komunikasi yang kurang, atau mungkin juga dukungan yang kurang, ini tidak terjadi. Dan menurut gue yang harus mengambil peran di sini dalam hal perbaikan ya manajer, berserta dengan tim kepelatihannya. Dan ini juga salah satu tugas sih menurut gue ringan amatiran dari seorang manajer, di mana memperbaiki tim atau memperbaiki squad itu tadi. Gue sering singgung juga kan, menurut gue ringan amatiran manajer yang bagus tuh bukan hanya kaya taktik, miskin taktik, jual beli pemain, bukan itu saja, tapi bagaimana bisa memanfaatkan pemain yang ada bisa bermain di kapasitas tertinggi. Mengenai posisi kapten bagaimana dari Harry Maguire, gue sudah sering sekali gue ulangin ya di video gue punya sosok favorit lain, dan sosok favorit itu sekarang sedang menjabat kapten di Manchester United, dan sejauh ini gue melihat sih pantas. Nah kenapa bisa demikian? Karena gue melihat juga kepercayaan diri dari seorang Harry Maguire ini sedang rendah ya, sehingga ketika dia tidak bisa membawa kepercayaan diri itu tampil di dirinya dia sendiri, bagaimana pemain lain akan percaya terhadap dirinya? Ini kan sesuatu hal yang menurut gue mustahil. Jadi memang masalah dari seorang Harry Maguire ini sangat kompleks, sangat banyak, dan gua sih penasaran ya, curious bagaimana penampilan dia nanti di timnas Inggris. Apakah dia akan dimainkan oleh Gareth Southgate, dan ketika dimainkan akan seperti bagaimana penampilannya? Lalu penampilan tersebut akan membawa dampak apa bagi dia dan Manchester United, khususnya Erik ten Hag? Ini juga menarik. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana Manchester United ini butuh kedalaman squad, salah satunya juga di lini belakang. Itu hal yang tidak bisa tidak ya, artinya semua pemain harus siap diturunkan. Kita tidak bisa mengandalkan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane di semua pertandingan, jadi ada keterkaitan satu dan lainnya. Kurang lebih demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Sekali lagi ini hanya pendapat ringan amatiran ala gue. Intinya sih gue juga melihat memang Harry Maguire ini sedang bermasalah dan sedang dalam masalah, kurang lebih demikian. Dan yang bisa memperbaiki selain dirinya dia juga adalah tim kepelatihan dari Manchester United. Kurang lebih demikian, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.